Halo, saya Ari dari Templok.id dan kali ini kita akan mengetes kualitas dari ISP yang kita pakai. Ini adalah cara yang paling mudah, paling simpel untuk mengetahui kualitas dari ISP kita. Kita tidak perlu melakukan apapun karena kita akan membaca data yang sudah dikumpulkan oleh MRTG. Jadi nanti kita tidak perlu melakukan speed test atau ping atau pokoknya yang ribet-ribet itu enggak. Jadi kita cukup membaca data graphing yang telah dikumpulkan oleh aplikasi MRTG. Jadi aplikasi MRTG ini sudah tersedia internal bawaan dari Mikrotik ataupun kita bisa menggunakan aplikasi lain untuk membuat MRTG ini. Contohnya, saya akan menggunakan Chatsti atau Kakti. Syarat utama agar kita bisa menganalisa atau melihat performa dari ISP kita, apakah ISP kita itu nge-lag, bandwidth-nya sudah sesuai dengan yang dijanjikan, atau ISP kita itu mengalami kekurangan bandwidth atau bandwidth-nya habis. Jadi kita bisa mengetahui dengan cara ini, yaitu dengan hanya membaca data MRTG tanpa melakukan hal apapun. Jadi ini sangat mudah sekali. Nah, untuk syarat yang harus dipenuhi adalah untuk yang pertama jelas, kita harus menghidupkan MRTG-nya. Baik untuk MRTG bawaan Mikrotik ataupun MRTG menggunakan aplikasi lain seperti Chatsti atau Kakti ini. Kemudian kita juga harus menunggu selama minimal ya 1 kali 24 jam. Supaya apa? Supaya kita dapat data lengkap selama pemakaian 24 jam. Jadi kita nanti bisa mengetahui pola dari trafik di jaringan kita. Untuk pemilihan server MRTG atau aplikasi MRTG yang akan kita gunakan, ini saya merekomendasikan dua, seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu menggunakan internal Mikrotik, dan yang kedua adalah menggunakan aplikasi luar atau eksternal, yaitu menggunakan Kakti atau Chatsti. Kedua MRTG ini sama, tapi tidak serupa. Dalam artian, mereka punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misal nih, kita akan menggunakan MRTG bawaan dari Mikrotik, maka kelebihan dari MRTG Mikrotik ini hanya satu, yaitu murah dan mudah. Cuman itu. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun, kita hanya istilahnya centang aja, kita udah menghidupkan MRTG. Itu untuk kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya adalah karena ini bawaan Mikrotik, maka fiturnya itu tidak terlalu banyak. Dalam artian data yang disajikan itu hanya sedikit atau range-nya atau rentangnya itu sedikit atau terbatas. Jadi kita tidak bisa melihat secara detail data di masa lalu. Karena Mikrotik ini hanya menyediakan graphing selama 5 menit, harian, kemudian mingguan, kemudian bulanan. Sebatas itu. Rentang paling detail adalah 5 menit, itu pun hanya bisa dilihat di grafik harian. Kemudian untuk di grafik bulanannya itu tidak bisa di zoom atau diperbesar. Nah, berbeda jika kita menggunakan MRTG eksternal atau MRTG selain dari Mikrotik. Dalam hal ini saya menggunakan MRTG Chatsti atau Kakti. Memang ya untuk kekurangannya itu jika kita menggunakan MRTG non-internal atau aplikasi MRTG di luar, maka kekurangannya adalah kita perlu biaya. Dalam artian, MRTG ini karena berupa server, kita perlu komputer atau komputer server ataupun VPS untuk menginstal server ini supaya bisa bekerja. Nah, itu adalah kekurangannya. Tapi jangan salah karena kelebihannya juga banyak. Yang pertama adalah untuk hasil data MRTG-nya itu lebih luas range-nya atau lebih detail. Jadi kita bisa melihat data hingga menit. Umpamanya kita akan melihat data 3 hari atau 1 minggu yang lalu atau bahkan 1 bulan yang lalu. Itu kita bisa masuk atau memperbesar datanya hingga ukuran menit. Jadi kita lihat nih umpamanya di jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, itu bisa kelihatan. Dan itu detail sekali. Berbeda dengan saat kita menggunakan MRTG Mikrotik, hal itu tidak bisa dilakukan. Kemudian jika Mikrotik mengalami mati atau error atau rusak kayak gitu ya, dengan menggunakan MRTG eksternal ini, yaitu dalam hal ini Kakti atau Chatsti,
datanya itu tidak hilang karena data ini disimpan di luar mikrotik atau di server khusus yang diinstal server tersebut. Jadi kita masih bisa melihat data yang kemarin-kemarin atau data masa lalu sebelum mikrotik itu rusak. Berbeda dengan jika kita menggunakan MRTG bawaan dari mikrotik. Maka ketika mikrotik itu mati, kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi kita tidak bisa melihat histori sebelumnya. Kita tidak bisa melihat penyebab mikrotik ini mati kenapa, performanya seperti apa, nggak bisa karena datanya itu tersimpan di dalam mikrotik dan mikrotiknya itu mati, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Oke, langsung saja kita praktek untuk menganalisa performa dari ISP kita. Oh iya, satu lagi. Saya sering kali menerima customer dengan keluhan internetnya lemot atau wifi-nya lemot, gamenya nggak stabil, nge-lag, WA susah dikirim, atau segala macamnya. Dan kebanyakan dari mereka adalah menyimpulkan bahwa ini settingan mikrotiknya yang error kayak gitu, atau settingannya kurang pas istilahnya. Saat mereka menghubungi saya, mereka berharap saya bisa mengatasi masalah tersebut dengan cara men-setting mikrotiknya. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah penyebab dari masalah ini itu tidak semerta-merta ada di mikrotiknya. Karena bisa saja penyebab ini bukan dari settingan mikrotik. Misal nih, masalahnya kayak tadi ya, yang gamenya nge-lag atau segala macam gitu ya. Itu bisa saja terjadi karena internetnya atau sumber internetnya yang dari ISP itu bermasalah. Misal, saat di jam biasa, saat bukan di jam sibuk kayak gitu ya, itu lancar. Kemudian saat jam-jam rame, mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, itu koneksinya ancur-ancuran. Bisa jadi hal itu bukan masalah settingan dari mikrotiknya. Dan bisa dipastikan bahwa kejadian tersebut pasti karena ISP-nya. Bisa dikatakan bandwidth dari ISP-nya itu habis. Bandwidth habis pun ini ada dua jenis. Yang pertama, alokasi dari ISP-nya itu habis. Misal nih, kita langganan 300 Mbps. Kemudian kita lihat tuh di MRTG, trafiknya belum 300 Mbps. Tapi kenapa nge-lag? Itu artinya dari ISP-nya itu nggak sampai 300 Mbps. Terus untuk kasus yang kedua, mungkin jatah untuk bandwidth yang ke kita itu habis. Dalam artian, misal nih, kita langganan 300 Mbps. Kemudian setelah dilihat di MRTG, itu full 300 Mbps saat jam sibuk atau jam rame. Untuk detailnya langsung saja kita praktek untuk menganalisa data MRTG. Oke, kita kenalan dulu dengan MRTG atau aplikasi MRTG. Untuk yang pertama, yang di sini, ini saya menggunakan aplikasi MRTG dari Kakti. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, ini MRTG bawaan Mikrotik. Jadi untuk mengakses MRTG bawaan Mikrotik ini, caranya mudah. Jadi cukup ketikkan saja IP dari mikrotiknya. Ya tentu saja sebelumnya Anda sudah mengaktifkan MRTG-nya. Cara mengaktifkannya ini gini. Jadi di IP, di menu tool, kemudian ada menu graphing. Di sini, di interface rules, kita klik positif ini, plus. Kemudian kita tentukan mana yang akan di graphing. Pilih saja interface yang untuk ISP, contohnya ini untuk Ether 3, Ether 4, ini kan ISP, jadi kita buat kayak gini. Yang kedua di resource rule, kita tambahkan juga ini kayak gini, cukup centang. Udah kayak gitu. Tinggal tunggu 1 kali 24 jam, baru kita itu punya data MRTG-nya. Jadi syaratnya untuk bisa membaca data MRTG itu kita harus tunggu dulu 1 kali 24 jam minimal setelah toolnya ini diaktifkan. Jadi untuk mengaksesnya ini cukup ketikkan IP dari router tersebut. IP-nya diketikkan, kayak gini ketikkan, contohnya ya ini walaupun routernya berbeda, nggak perlu login, langsung ini klik yang grab, udah langsung kelihatan di sini 1, 2 kayak gitu. Nah selanjutnya untuk kita bisa menganalisa atau menentukan kondisi dari jaringan kita itu perlu mempelajari pattern atau pola dari user kita. Jadi, pola dari user kita atau klien kita itu bisa kita lihat dari hasil MRTG ini. Jadi, hasil MRTG ini mencerminkan dari pola atau kebiasaan dari klien kita kayak gitu.
Dalam hal ini ya kebiasaan pemakaian internet, kapan ramainya, kapan banyak orang pakai, kapan sepi. Dan biasanya untuk kejadian nge-lag itu ketika terjadi di jam sibuk atau banyak orang pakai. Jadi kita harus tahu polanya di jaringan kita. Jadi jangan pernah samakan dengan jaringan-jaringan yang lain. Jadi jaringan yang lain dengan jaringan kita itu beda karena usernya beda, kebiasaannya beda. Jadi kita pelajari dulu kebiasaan di jaringan kita, terutama kebiasaan kliennya, kapan jam sibuk, kapan jam non sibuk, kapan jam biasa gitu ya. Untuk menentukan normal atau tidaknya ISP kita. Nah, itu kuncinya. Contohnya saya menggunakan data MRTG dari Kakti karena apa? Karena ini lebih detail. Kalau yang bawaan mikrotik bedanya gini. Kalau bawaan mikrotik ini cuman detailnya itu di 1 kali 24 jam aja. Jadi 24 jam terakhir segini. Ini yang detail. Jadi bisa nih jam-jaman bisa kelihatan. Tapi untuk yang hari-hari setelahnya kayak gini yang sudah masuk ke sini ini nggak bisa diperbesar, nggak bisa dijadikan gede kayak gini, nggak bisa. Jadi bisanya itu hanya ini 24 jam terakhir. 24 jam ditambah 6, berarti 30 jam terakhir. Bisa detailnya. Beda kalau Kakti. Kalau Kakti tuh beda ya. Jadi dia itu lebih detail. Contohnya kayak gini nih. Ini data 4 harian. Tapi kalau kita berbesar ini bisa walaupun sudah 4 hari yang lalu. Contohnya ini. Saya perbesar ya ini ya. Perbesar. Jadi besar. Kayak gini. Jadi lebih detail gitu loh. Ini jamnya udah kelihatan nih. Jamnya kelihatan nih jam 12, jam 18 kayak gini. Ini kelihatan banget. Beda kalau kita yang di mikrotik kayak gini kan. Ini kalau yang di sini. Yang di sini ini nggak bisa diperbesar. Bisanya ya cuman data ini, 30 jam terakhir ini yang detail. Kayak gitu. Ini bedanya. Jadi di sini saya akan menggunakan Kakti aja karena bisa mengeksplor lebih detail, oke? Oke, kita ini rubah dulu ke harian biar gampang. 2 hari aja. 2 hari. Oh iya, ini untuk yang kosong ini kebetulan kemarin itu server saya mati lampu, jadinya nggak mencatat graphingnya ini. Jadi kosong. Jadi saya akan pakai data 1, 2, 3 hari yang lalu aja. Jadi yang kemarin itu nggak kepakai. Nggak saya perlihatkan ya. Jadi ya 4 hari lah kayak gini. Nah, oke. Data 4 hari. Oke, ini udah cukup ya. Oke, jadi di router ini yang Azam Project, di sini ada 3 sumber internet. Yang pertama ini yang Ether 3 ISP, ini dedicated, yang ini dedicated. Kemudian untuk yang kedua, yang ESP2 ini 250, ini broadband. Kemudian yang ketiga yang ini Ether 4. Oke, pertama kita pelajari dulu pola atau pattern dari customer kita dalam memakai internet untuk menentukan jam sibuk dan jam sepi atau jam non sibuk dan kaitannya dengan MRTG ini. Oke ya, untuk lebih gampang saya akan perbesar ini 2 hari saja sebagai contoh biar gampang. 2 hari saya perbesar. Oke, ini udah gede. Jadi di sini kelihatan ya dari Sunday, dari Minggu sampai Senin. Ini Monday. Jadi dari data MRTG ini kita lihat kalau hari Minggu ini memang sibuk atau sibuk terus jaringannya dari pagi sampai malam. Kemudian di hari Seninnya ini hari normal ya. Hari normal itu enggak. Jadi dari jam 6 ini santai sampai jam 15 ya kan. Sampai jam 15 nyantai. Kemudian jam 15.30 setengah 4 atau 16 ini jam 4 udah mulai tinggi nih, mulai naik terus ya. Ini sampai jam 11 malam nih. Sampai jam 11 malam. Nah, ini siklus ini berulang setiap hari. Kita lihat apakah siklus ini berulang setiap hari. Kita bisa lihat nanti di sini di 6. Kita lihat ya, 4 harian. Nah, sama kan yang ini nih. Yang ini, kemudian yang ini sama. Berulang terus setiap harinya. Sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ramainya mulai jam
tadi jam 4 sampai jam 11 malam. Oke, ini kita bandingkan untuk ISP yang lainnya kayak gini. Ini kan ada 3 tadi ya. Ada yang ini, jadi mulai jam 14-an. Ini naik ya, naik sampai jam 11. Terus yang ini ISP, ini abaikan dulu ISP yang ini ya, terempat. Ini juga naik sama. Jadi di jam sibuk pemakaiannya akan naik. Tapi kita lihat di sini nih, yang Ether 4 nih, karena ini yang unik nih. Kenapa unik? Uniknya gini nih, lihat. Di jam oleh jam sibuk. Nih dari jam sini ya. Ambil saja ini jam 11 lah ya, biar gampang jam 11. Dan ini jam 11. Kemudian yang ini jam 11 di sini nih. Ini kan naik tuh dari jam 11 sampai jam 11 malam, jam 11 siang sampai jam 11 malam dia naik tuh. Naik, stabil, naik lagi setelah jam 6 ini di sini. Karena di tengah-tengah ya, jam 12 sampai jam 00 itu jam 6. Naik lagi, naik kayak gini ya, stabil ini. Ini aneh nih. Jam 11, ini sebelum jam 11 ini dia naik. Kemudian jam 11 bukannya ikut naik ya pemakaiannya karena orangnya pasti rame, malah dia turun nih ke sini. Makin parah, makin turun di sini. Harusnya kan ini enggak. Ini kan sama gini time frame-nya. Harusnya dari data MRTG teman-temannya ini di ISP yang satunya lagi, ini menunjukkan bahwa ada kenaikan user atau pemakai. Kalau yang pakai banyak, otomatis pemakaian trafficnya naik. Tapi kenapa ini malah turun? Kenapa coba? Ya karena ini ISP-nya kagak beres. Jadi di jam ini, ya, perbesar lagi. Jadi di jam 11-an sini, dia itu melakukan yang namanya throttling atau pengurangan bandwidth sampai sini nih, sampai malam, pagi lagi sampai jam 6. Ini dari jam 11 siang sampai jam 6 pagi. Dia ngurangin bandwidth kita. Istilahnya throttling lah, pembatasan bandwidth kayak gitu ya. Makanya hasilnya nggak bakal maksimal nih. Padahal kalau kita lihat di yang lain yang satunya lagi ini kan normal nih. Saat ramai dia akan naik, saat sepi dia akan turun kayak gini, akan turun karena ini mulai orangnya pada tidur gitu. Kemudian aktivitas lagi mulai jam 6, orang udah mulai bangun, kemudian naik. Terus berulang sampai sini kan jam 6 ini kan. Kayak gini naik, ramai stabil kayak gitu kan. Kalau ini enggak. Ini ya naik normal lah, jam 6 normal karena banyak ini sesuai dengan yang bawah ya, sesuai dengan ini. Naik. Setelah jam ini mulai turun nih. Paling jam 11 nih. Jam 11, jam 10, jam 11 malah mulai throttling di sini nih. Ini kan naik nih. Malah ini malah turun. Berarti ini mengalami throttling atau pengurangan bandwidth di sini. Dan bisa dikatakan ISP-nya ini boleh dikategorikan ISP-nya katakanlah yang bermasalah kayak gitu ya. Jadi kalau terjadi lemot, ini penyebabnya ini, ISP ini. Jadi setelah ditambahkan ini, kebetulan ini untuk jalur YouTube, videonya sudah saya upload. Yang judulnya kalau nggak salah itu penambahan 1 ISP di load balance yang 3 ISP. Jadi situ ada, jadi ini tambah 1 line untuk YouTube. Dan kejadian ini saya baru sadarnya juga ketika 1 hari setelah disetting, customer saya menghubungi saya, "Mas, kok ini YouTube-nya ada yang bisa, ada yang enggak, tolong dicek." Ya gitu kan. Oh ya, yang Anda perlu ketahui kalau pasang atau setting jasa di saya, itu ada garansinya dari 1 minggu hingga 1 bulan. Jadi tergantung dari jenis jasanya. Nah, kebetulan ini masih dalam masa garansi jasa, jadi customer bisa komplain atau menyampaikan keluh kesahnya jika settingannya itu tidak sesuai harapan atau belum lancar lah, katakanlah kayak gitu ya. Jadi dia menghubungi saya, katanya ada sebagian yang nggak bisa buka YouTube, ada yang bisa, dan YouTube-nya itu loadingnya lama. Kemudian saya cek dong, saya cek di settingan mikrotiknya, saya cek, siapa tahu ada yang salah kayak gitu ya. Saya cek dan cek lagi berkali-kali, 10 menit, 20 menit, saya masih bingung. Kemudian 30 menit, saya pastikan itu udah benar. Oh ya, ternyata udah benar. Terus saya berpikir kenapa ini kok bisa lemot begini. Terus saya teringat, oh ya, mending saya cek di MRTG-nya. Saya cek untuk histori dari ISP yang baru saya pasang. Kemudian setelah saya lihat, nah ketemulah ini. Saya lihat nih, di jam-jam tertentu kayak yang tadi saya jelaskan tadi. Kenapa ini pemakaiannya malah turun di saat jam ramai?
Harusnya kan ikut naik kan, harusnya naik ke sini kan sama kayak gini. Tapi ini malah turun. Nah, bisa saya simpulkan dari kejadian ini nih ISP-nya yang bermasalah. Coba bayangkan ya, misal kita itu tidak mengaktifkan MRTG. Pasti yang dicek itu cuman mikrotiknya, dan mikrotiknya terus. Kalau ada yang salah kayak tadi, yang disalahin siapa? Mikrotiknya pasti. Ini mikrotik saya kok begini, kayak gini, jadi lemot. Setelah disetting jadi lemot gini, pasti ini mikrotiknya settingannya nggak benar. Jadi settingannya udah benar ya, kayak gini. Pokoknya udah bener lah. Ini untuk routing ke YouTube-nya. Pokoknya udah bener semua. Tapi kok kenapa begini? Ternyata itu bukan settingan mikrotiknya. Masalahnya ada di ISP-nya yang bermasalah. Nah itu keuntungan kita menghidupkan MRTG. Jadi dari kejadian ini saya menyarankan dan sangat merekomendasikan, bahkan saya bilang wajib ya, itu untuk menghidupkan MRTG di setiap router mikrotik. Karena apa? Itu sebagai asuransi kalau ada error, ada apa. Jadi kita bisa ngecek tuh history dari ISP kita kayak gini. Dari history ini, dari MRTG ini, kita juga bisa nentuin nih jaringannya ke pelanggan error atau yang ke ISP. Nah, untuk pembahasan kali ini saya hanya akan membahas tanda-tanda kalau ISP-nya itu yang bermasalah ya, tadi tanda tanyanya kayak gitu tadi. Nah, berikutnya kita akan berkenalan atau kita akan melihat tanda bahwa ISP kita itu sudah habis bandwidth-nya. Di sini untuk jenis paketan atau jenis layanan bandwidth biasanya itu ada dua kan ya, ada broadband, ada dedicated. Dan untuk yang satu ini, untuk di klien Azam ini ada dua jenis sumber internet, yaitu yang bandwidth dedicated, yang ini yang 1 GB, kemudian yang broadband, yang ini dengan yang ini broadband semua. Kita akan lihat tanda-tanda bahwa bandwidth-nya itu habis kita pakai. Untuk yang pertama, untuk tanda-tanda bahwa internet broadband bandwidth-nya sudah habis. Nah, tandanya, kita ambil contoh yang ini ya. Jadi tandanya gini, yang namanya broadband itu pasti up to, tidak 1:1. Jadi, ini 250 Mbps. Enggak 1:1 berarti up to. Berarti dia tidak akan pernah ke 250 Mbps. Kalaupun sampai 250 Mbps, itu cuma hanya beberapa detik gitu ya. Kemudian dia akan turun karena up to. Nah, sebagai patokan untuk amannya, kalau bandwidth-nya itu broadband, boleh dikatakan habis itu ketika sudah menyentuh separuhnya, 250, ya inilah 100-an lah ya, 100, 125 di sini. Ya 50%-nya katakanlah di sini ya, di sini. Kalau sudah menyentuh 50%, ini boleh dikatakan habis, atau toleransinya itu ya 60% lah. Ya sampai sinilah, 160 Mbps. Kalau udah mencapai 160 Mbps, boleh dikatakan ini sudah habis. Apakah bisa lebih dari ini? Bisa. Hanya saja ini beresiko. Kalau kita pakai lebih dari 60%, biasanya itu di jam sibuk, dia akan mengalami gangguan internet. Kayak internet yang nggak lancar, nge-lag, dan segala macam lah kayak gitu. Pokoknya internet jadi nggak lancar. Karena up to. Tapi beda lagi kalau kita itu pakai dedicated. Kalau dedicated, contohnya ini, tandanya kalau habis, dia tuh ada flatnya kayak gini. Kayak mentok. Ini kan 1 GB sampai sini. Dia tuh mentok benar-benar bisa 1 GB. Untuk jangka waktu yang sangat lama. Contohnya ini ya, saya perbesar. Ini. Dia menyentuh 1 GB dari jam 6 sore sampai jam 10 malam nih. 1 GB terus nih. Ya fluktuatif dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang broadband tadi, kayak gini, ini nggak bakal bisa tuh 250 kayak gitu langsung menyentuh terus. Dia pasti akan turun kayak gini nih. Ini juga udah empot-empotan banget. Jadi tandanya seperti itu. Kalau untuk yang dedicated, kalau habis, itu tandanya sampai flat. Dan bandwidthnya kalau broadband itu bisa dipakai sampai 90%. Jadi yang 10%-nya itu ya untuk cadangan. Kalau ada lonjakan, dia nggak nge-lag kayak gitu. Jangan pernah bandwidth itu dipakai benar-benar 100%. Kalau dipakai 100% mentok, pasti bakalan lemot. Jadi amannya itu kalau broadband itu sekitar 50-60% idealnya. Dan kalau dedicated, itu idealnya bisa sampai 90% bisa dipakai. Soalnya kalau broadband itu, kalau lebih dari separuh, biasanya nanti di jam sibuk bakalan lemot. Kalau nggak di jam sibuk sih oke-oke aja ya, lancar. Tapi kalau di jam sibuk, dari jam 6 sore nih, dari jam 6 sore sampai jam 11 malam, ini pasti bakalan lemot banget. Nah, manfaat yang lain kalau kita punya data MRTG ini, kita juga bisa lebih meyakinkan ketika kita komplain ke ISP jika ada kejadian semacam tadi ini ya, yang bandwidth-nya drop,
Jadi jam 11-an sih ini sebenarnya, sampai jam 6 pagi tadi. Jadi drop ini yang lainnya kan naik tuh, sampai 200-an ini naik, malah ini turun jadi segini. Jadi kita bisa komplain dengan lebih cepat ya. Jadi buktinya juga kita ada, nggak cuma asumsi dan kayaknya. Karena videonya sudah terlalu panjang, jadi saya cukupkan untuk pembahasan kita kali ini. Minimal kita sudah bisa menentukan atau membaca MRTG bahwa ini ISP saya sedang kekurangan bandwidth, saatnya tambah bandwidth, atau ini ISP saya nggak beres nih, karena bandwidth yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan realita, atau throttlingnya atau pemotongannya itu terlalu, boleh dikatakan terlalu kejam atau terlalu ekstrim atau gimana kayak gitu ya. Kita bisa lihat di sini di file MRTG atau data MRTG tersebut. Jadi kita tidak selalu terfokus dengan settingan mikrotik. Kalau lemot, Mas ini mikrotiknya gimana, ini terus cari-cari gitu kan, panik, cara setting ini, cara mempercepat koneksi internet, cara bisa traffic segala macam. Ternyata penyebabnya ada di ISP, itu bisa terjadi. Jadi walaupun Anda memakai jasa setting berapapun orangnya, pindah-pindah, kalau masalahnya ada di ISP, ini nggak bakal selesai. Mau disetting sampai jungkir balik kayak apapun, nggak bakal bisa lancar, karena masalahnya ada di sumber internetnya. Jadi masalah ini bisa diketahui hanya kalau kita itu mengaktifkan MRTG. Minimal, paling minimal ya, minimal MRTG mikrotik. Syukur-syukur mau menggunakan MRTG CATI kayak tadi, sehingga kita lebih leluasa untuk melihat data-data yang telah lalu kayak gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan lebih presisi lah, katakanlah begitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang sedang mengelola jaringan atau punya jaringan dan mengalami trouble. Anda bisa menghubungi saya untuk konsultasi secara gratis. Cara konsultasinya Anda cukup mengetikkan komen di kolom komentar di bawah, atau bisa menghubungi saya di kontak yang sudah saya cantumkan di link deskripsi di bawah ini. Syukur-syukur Anda itu ngetiknya di kolom komentar. Kenapa? Karena jika Anda mengetik di kolom komentar, teman-teman yang lain bisa membaca komen Anda, kemudian teman yang lain juga bisa mencari solusi atas masalah yang mereka alami. Syukur-syukur ya kalau masalah Anda itu sama dengan teman-teman yang lain. Jadi cukup baca komentar Anda, masalah mereka sudah teratasi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan thank you. Bye.